S53 Perhatian Mike. Ada banyak pertanyaan dalam hati Ririn untuk Mike, karena setelah percakapannya di Bali, Mike sama sekali belum juga mengungkapkan apa yang akan dijalani selanjutnya. Meskipun Mike tak bilang cinta, namun Ririn sedikit berharap dengan ucapannya. "Hai, kamu kenapa? Kok kelihatannya sedih gitu? Lagi mikirin apa?" ucap Revan melihat Ririn yang duduk di teras belakang. Revan ikut duduk di samping Ririn, menunggu Sahila yang membuatkan kopi untuknya. "Kak, sebenarnya aku ingin tanya sama kakak, tapi kakak jawab yang jujur. Menurut kakak apa Mike itu menyukaiku?" ucapan Ririn membuat Revan mengernyitkan dahinya. "Rin, bukannya kakak belain siapa-siapa di sini, tapi menurut kakak kamu jangan terlalu berharap pada Mike. Kakak juga nggak tahu perasaan dia sama kamu. Tapi ada wanita lain yang saat ini ada di hatinya, dan itu adalah pacar pertamanya," ucap Revan serius menatap Ririn yang duduk di sampingnya. Wajah Ririn terlihat sedih, tapi inilah kenyataan yang harus diterima Ririn. "Apa wanita itu bernama Nia?" ucap Ririn seketika, karena dirinya yerimgat dengan pertemian Mike dan pelayan kafe itu. "Dari mana kamu tahu? Apa Mike yang sudah bilang sama kamu?" Revan memastikan dari mana Ririn tahu. Ririn hanya menjawabnya dengan gelengan kepala. Tak lama Sahila ikut bergabung dengan membawa kopi untuk Revan. "Sepertinya kalian serius banget lagi ngomongin apa?" ucap Sahila sambil melihat dua orang yang duduk bersebelahan itu. "Kita lagi ngomongin Mike, dan Mas bilang sama Ririn untuk tidak terlalu berharap, mumpung perasaan Ririn belum terlalu cinta. Kakak tahu kamu pasti juga akan merasa kecewa kalau Mike memilih Nia, tapi itulah kenyataan yang harus kamu hadapi. Pasti Tuhan sudah pilihkan jodoh yang terbaik untukmu, jalani saja, pasti Mike akan berterus terang denganmu dan Nia, siapa yang akan dipilihnya," ucap Revan bijak membuat Sahila kagum. Sahila mendekatkan kursinya tepat di samping Revan. "Ternyata suamiku ini sudah dewasa, dan sangat bijak dalam menceramahi," bisik Sahila. "Kalau belum dewasa nggak mungkin Mas bisa bekerja ranjang denganmu," bisik Revan kembali tak mau kalah. Seketika wajah Sahila langsung ditekuk setelah mendengar penjelasan Revan. Sedangkan Ririn yang tak mendengar bisik-bisik itu pun hanya diam dan sesekali melirik. "Rin, kakak kamu benar. Lebih baik kamu fokus saja sama kerjaan kamu. Kalau memang Tuan Mike itu jodoh kamu, pasti dimanapun dan kapanpun waktunya itu, kalian akan dipersatukan kembali. Kita manusia hanya bisa menjalani apa yang sudah ditakdirkan untuk kita," ucap Sahila yang selalu bijak, dan langsung mendapat hadiah ciuman dari Revan. "Kakak ipar benar, jodoh nggak akan tertukar, meskipun dimanapun dan kapanpun kita berada. Kalau memang jodoh pasti akan mendekat, seperti kalian, kakak sudah duda, nyatanya kakak ipar masih mau, dan itu membuatku salut," ucap Ririn sedikit mengejek Revan. Dengan seketika wajah Revan menjadi datar mengarah ke arah Ririn, Sahila yang tahu pun langsung meraup kedua pipi Revan dan menghadapkan ke arahnya. "Jangan marah, apa yang Ririn bilang itu kan semuanya benar. Lagi pula aku nggak menyesal kok, meskipun suamiku ini duda. Tapi aku sangat beruntung, karena di saat kamu menikahiku, kamu sudah tidak membenciku, dan seandainya dulu, kamu langsung menerima perjodohan dari papa. Mungkin sekarang aku sudah menjadi janda, karena aku nggak mungkin kuat menghadapi suami yang sangat membenciku. Tuhan memang selalu memberi jalan hambanya itu yang terbaik, dan Tuhan nggak akan memberi ujian untuk hambanya yang lemah. Kalau kita sering punya masalah, kita harus percaya diri, mungkin kita ini memang lebih kuat daripada orang di luaran sana," ucap Sahila panjang lebar membuat hati Revan teduh. Ingin sekali Revan memberikan ciuman yang lebih, melihat istrinya yang sangat dewasa dalam bicaranya. "Rin, kamu dengarkan, apa kata kakak iparmu? Sepertinya besok aku harus membuatkannya stasiun TV acara penyejuk hati untuknya," ucapan Revan asal, namun pandangannya masih pada wajah wanita di sampingnya. Sedangkan Ririn hanya mengangguk, mendengar ucapan Revan. Tak tahu lagi wajah Sahila sudah memerah karena malu dengan ucapan Revan. Akhirnya Ririn diam-diam pergi meninggalkan dua sejoli yang saling memandang,
karena menurutnya dia tak dibutuhkan lagi. "Mas, apa kamu nggak mau minum kopi buatanku?" ucap Sahila mencairkan suasana yang sangat hening karena mata Revan yang fokus dengan wajahnya. Revan mengangguk. Tapi setelah ini kita ke kamar ya." Revan mulai merayu. "Apa Mas nggak lihat kalau ini masih pagi? Lagian, mumpung hari ini Mas libur, aku ingin jalan-jalan," ucap Sahila mulai manja pada Revan karena tahu kalau Ririn sudah tak ada. "Baiklah, hari ini kita jalan-jalan, Mas akan membawamu ke suatu tempat yang sangat indah. Ayo sekarang ganti baju." Revan beranjak dan menggandeng Sahila menuju kamarnya. Sedangkan Ririn dan Pak Cakra hanya melihat kemesraan mereka dari ruang keluarga. Setelah siap dan izin pada Pak Cakra dan Ririn, Revan mengemudi mobilnya sendiri, karena tak mau terganggu. Dalam perjalanan, Sahila hanya diam tak mau menanyakan kemana Revan akan membawanya, karena menurut Sahila kemanapun Revan membawanya itu pasti adalah tempat yang menyenangkan. Setelah mobil berhenti, barulah Sahila menanyakan sesuatu. "Mas, sebenarnya tempat apa ini? Kenapa kamu membawaku ke sini? Kenapa bukan mall atau restoran?" ucap Sahila bingung, karena tak seperti biasa Revan selalu membawanya ke mall atau restoran. Kali ini Revan membawanya di sebuah tempat penunggangan kuda. Revan menggandeng Sahila, membawanya ke tempat di mana mereka akan menunggang kuda. "Kalian siapkan kuda, aku dan istriku mau naik, dan pastikan aman," ucap Revan tegas pada salah satu pegawai. Sahila bingung dengan sikap orang-orang yang menunduk pada Revan, pasalnya mereka baru datang, tapi sepertinya mereka sudah mengenal Revan. Sahila menahan tangan Revan dari belakang, dengan terpaksa Revan menghentikan langkahnya dan berbalik. "Kenapa? Apa kamu nggak suka tempatnya?" ucap Revan dan menyelipkan rambut Sahila yang berantakan karena terpaan angin. "Mas, jangan bilang tempat ini punya kamu juga." Sahila pelan dan sedikit ragu. "Apa kamu mau aku jawab jujur?" ucapan Revan membuat Sahila mengangguk. "Ini memang milikku, dan ini akan menjadi milikmu juga karena kamu istriku, dan kalau kamu mau, nanti Mas akan tunjukkan tempat wisata apa saja yang Mas miliki, tapi untuk sekarang kita naik kuda dulu, sebelum cuacanya panas," ucap Revan, dan langsung menuju kuda yang disiapkan. Akhirnya hari libur Sahila dan Revan kali ini bukan menghabiskan uang, tapi menghabiskan tenaga. Meskipun hanya naik, Sahila merasa sedikit gugup dan lelah, karena cuaca yang sedikit panas, tapi hatinya merasa sangat bahagia, apalagi ditemani orang tercinta. Berbeda dengan Revan yang menikmati hari liburnya bersama sang istri tercinta, Mike justru menemani Nia yang memang benar-benar sakit. Pagi sekali, Mike pulang ke apartemennya, dan kini kembali ke rumah Nia, karena melihat kondisinya yang gak memungkinkan untuk ditinggal. Mike membawakan berbagai makanan untuk Nia, meskipun mereka tak lagi berstatus pacar, namun Mike masih sangat peduli, apalagi Nia dikenal dengan wanita yang sangat ramah dan pernah mencuri hatinya. "Kenapa Mas kesini lagi? Aku nggak apa-apa, nanti aku pasti juga bisa masak, dan Mas nggak perlu repot-repot," ucap Nia melihat Mike menyiapkan makanan untuknya. "Diamlah, dan sekarang makanlah, meskipun kamu pernah meninggalkanku. Tapi aku tak mungkin membalasnya, jujur aku sangat sakit hati waktu itu, dan rasanya aku sudah tidak sudi hanya untuk melihat wajahmu, tapi setelah aku tahu kenyataannya, nggak mungkin kalau aku terus membencimu, dan seharusnya aku yang minta maaf, karena waktu itu aku tidak mencarimu, bahkan aku selalu saja menyalahkanmu. Aku pikir kamu wanita matre yang hanya mau uangku saja, dan sekarang biarkan aku mengurusmu," ucap Mike sambil menyodorkan suapan pertamanya. Namun Nia hanya melihatnya, dan mulutnya yang masih tertutup. "Ayo bukalah, apa kamu nggak mau aku suapi?" Mike tersenyum memandang wajah lemah di depannya. Dengan terpaksa Nia mau menerima suapan dari Mike. "Aku tahu, kamu laki-laki yang baik, maaf aku terpaksa selalu menerima uang darimu, karena aku memang sangat membutuhkannya. Aku akan secepatnya untuk mengembalikannya, karena aku memang menganggapnya hutang," batin Nia. Setelah selesai makan, Mike membantu Nia untuk berbaring,
namun Mike sedikit bingung, kenapa Nia tak mau memeriksakannya ke dokter, dan selalu mencari alasan. Kenapa kamu nggak mau periksa? Apa kamu nggak punya uang? Tanya Mike. Nia bersusah payah bangun dan mengambil sebuah celengan besar, kemudian dipecahnya di depan Mike. Mike terkejut dengan isinya, karena celengan itu sudah sangat penuh. Awalnya Nia tak bermaksud menyerahkan uang itu untuk Mike, karena hanya uang itu satu-satunya yang Nia punya. Namun setelah dipikir, Nia tak bisa membayar hutangnya dengan cara lain. Kenapa kamu memecahnya? Kalau kamu butuh uang, aku bisa kasih, ucap Mike menawarkan, namun dengan cepat Nia menggeleng. Mas, ayo bantu aku untuk menghitungnya. Nia menarik tangan Mike dan kini posisi mereka saling berhadapan. Mike menghitung uang itu seperti yang dilakukan Nia. Setelah semua terkumpul, Nia mengambil sebuah buku dan menyerahkan buku serta uangnya pada Mike. Untuk apa? Apa kamu ingin aku mencatat berapa uang kamu? Mike heran. Mas bukalah, pasti Mas akan tahu apa isinya. Dengan pelan Mike membuka isi buku itu dan memahami, namun dengan cepat Mike menutupnya kembali. Mata Mike terbata melihat semua catatan uang yang diberikannya serta tanggal dan hari serta tahunnya. Ternyata Nia menganggap semua uang pemberian Mike adalah hutang. Maaf, mungkin aku belum bisa untuk membayar semuanya. Dan itu juga belum seberapa, tapi aku sudah berjanji pada diriku sendiri. Kalau aku akan membayar semua uang yang pernah kamu kasih. Aku terpaksa menerima uang dari kamu, karena waktu itu ayah sakit dan aku nggak tahu lagi. Gajiku tidak cukup, aku tidak peduli meskipun kamu menyebutku wanita matre. Memang itulah ketanyaannya, ayah butuh biaya yang sangat besar, makanya meskipun aku seorang gadis, aku rela jadi TKW hanya untuk kesembuhan ayah. Dan kamu tahu Mas, waktu itu ayah sembuh, berkat kamu, tapi karena umur ada di tangan Tuhan, jadi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Dan ini adalah hasil kerjaku selama aku di sini, jadi aku mohon terimalah, dan aku akan membayar sisanya nanti, ucap Nia sambil menangis mengingat kenangannya.